Kalau Anda pernah di gedung dengan ada lift, itu biasanya ketika nunggu lift di sekitarnya ada cermin. Cermin itu, ada yang pernah bertanya kenapa? Memecahkan masalah apa cermin itu? Kita kadang-kadang sering lupa konsep yang namanya first principle thinking. Dalam upaya menciptakan Indonesia Emas 2045, pejabat-pejabat itu kan merancang sedemikian rupa cara ya lewat undang-undang yang lebih banyak. Dari kacamataku mas, gampang. Finlandia itu sistem pendidikannya luar biasa bagus. Kan tinggal kita lihat, implementasikan dan amati, tiru dan modifikasi. Kan ngono aja tuh mas. Dibuat simple. Ternyata nasionalis banget ya. Demi Indonesia Emas, ya dia akan ngalami itu mungkin ya, makanya itu banget apa namanya onsen di situ. Dasar undang-undang kita itu udah nyuplek, udah copas dari zaman Belanda dulu yang banyak di apa namanya diambil terus kemudian diadopsi. Dan jangan lupa juga kita juga apa ya, GDPR misalnya, undang-undang privacy diambil juga ke sini. Dan kita kan ya, udah ngikutin semua itu mulu, udah ngikutin semua usulanmu loh, amati, tiru, modifikasi. Kita kadang-kadang sering lupa konsep yang namanya first principle thinking. First principle thinking itu mencoba menarik diri dari rangkaian solusi, bukan memodifikasi solusi, tapi ngambil jarak, ngelihat masalah pertamanya. Apa sih yang mau dipecahkan dengan solusi-solusi itu tadi sebenarnya? Utamanya apa sih yang mau dipecahkan masalahnya? Nah, itu kadang-kadang jawabannya jauh lebih simpel dan dan lebih fundamental kalau kita paham tentang masalah apa sih yang mau dipecahkan secara fundamental di first principle thinking. First principle ini tadi. Problemnya adalah untuk bisa nge-track ke belakang itu tidak mudah karena biasanya kita terpenjara dengan langkah-langkah ini. Karena udah langkah keberapa ini dianggap kebenaran, harus dirubah. Berikutnya ini dianggap kebenaran, harus dirubah berikutnya. Padahal kebenarannya bukan pada solusi-solusi sebelumnya atau solusi yang akan baru dibuat, tapi kebenarannya adalah apakah benar-benar dia memecahkan masalah utama yang di awal ini tadi. Ya, misalnya tadi ngomong ngambil itu di Finlandia pendidikan. Oke, pendidikan tuh yang dipecahkan apa sih masalahnya? Pertanyaan pertamanya tanya di Finlandia. Mereka sekolah untuk memecahkan masalah apa? Biar orang apa? Ya, biar orang bahagia katanya kayak gitu. Di Indonesia sekolah untuk apa? Apa bisa kemudian kita ngambil? Kalau di Indonesia coba saya nggak tahu ya sekolah buat apa ya. Yang bisa saya yang bisa saya pelajari hanyalah dari KBBI. Monggo dikulis KBBI artinya pendidikan apa? Bukan buat orang bahagia kok, tapi mengubah perilaku manusia kok. Ini apakah mengubah perilaku manusia? Wong ada orang berperilaku berbeda aja. Kemarin diributkan kok. Kulturnya berbeda diributkan, sekarang pendidikan mau mengubah perilaku manusia. Bener nggak yang mau dipecahkan itu sebenarnya? Mengubah perilaku manusia. First principle thinkingnya nih apa sih? Ngapa sih bikin sekolah? Ngapa sih bikin ini? Ngapa sih bikin ini? Kalau bersandarnya dandani yang kemarin, dandani yang kemarin, dandani yang kemarin, sekali yang kemarin udah nggak bener, kamu membangun dari fondasi yang memang sudah tidak benar. Jadi first principle thinking ini harus, menurut saya, perlu diajarkan karena ini akar dari inovasi dan solusi. Kalau orang paham principle thinking, sebenarnya solusinya tidak akan serumit sebuah solusi yang harus nutupi kesalahan solusi sebelumnya. Nah, sorry ya kalimatnya agak belibet. Kalau Anda pernah di gedung dengan ada lift, itu biasanya ketika nunggu lift di sekitarnya ada cermin. Cermin itu, ada yang pernah bertanya kenapa? Memecahkan masalah apa cermin itu? Ya mungkin enggak penting-penting amat juga karena kita tinggal ngalami. Tapi ini menarik sebagai contoh, sebagai first principle thinking untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Oke, masalahnya gini, sepemahaman saya ceritanya. Monggo di track. Saya membacanya, pahamnya, masalahnya adalah
di sebuah gedung bertingkat yang diisi oleh para veteran-veteran, yang agak tua itu, mereka merasa nunggu liftnya lama banget. Liftnya lama nunggunya, udah jalannya tunuk-tunuk, nunggunya lama. Akhirnya banyak komplain ke manajemen. Manajemen menghabiskan hampir $1 juta lebih itu untuk manggil analis untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Terus kemudian dianalisa gini. Terus kemudian dia memberi 2 pilihan. Ini ada 2 kemungkinan. Satu, kamu upgrade liftnya menjadi sangat cepat, cost-nya tinggi, atau kamu buat liftnya jadi 2 agar walaupun lambat tapi tetap lebih banyak. Setelah itu dihitung-hitung bersama. Dua-duanya nggak masuk akal. Satu, teknologinya belum sampai, dan kalaupun dipaksakan akan sangat mahal. Kalau dibikin 2 liftnya akan makan banyak kamar. Jadi dua-duanya udah nggak mungkin solusi yang ditawarkan oleh analis tersebut. Bingung lah dia, mentok ini. Di-upgrade teknologinya nggak bisa, ditambah liftnya nggak bisa, mentok. Akhirnya dia kumpul sama anak buahnya, ceritanya gitu. Terus kita perlu memecahkan masalah ini nih. Ini kita udah nggak tahu pemecahannya mau gimana. Kita nerima semua ide-ide gila, terserah. Ada anak muda di situ, salah satu pekerja di situ, yang kemudian angkat tangan. Boleh saya coba caranya gimana? Nanti saya jelaskan. Siapa yang ngomong budgetnya dulu kalau boleh katanya. Budgetnya $500. Kaget loh, tadinya jutaan dolar, ini kok cuma $500. Budgetnya $500, tapi belum pasti berhasil Pak. Gimana? Boleh nggak? Ya oke. Yes, nggak apa-apa, $500 aja. Kemarin udah habis jutaan dolar. Akhirnya kemudian kasih $500, dia belikan cermin untuk di sekitar lift itu. Ditunggu beberapa waktu, komplainnya turun hampir hilang kemudian. Jadi pertanyaan dong, liftnya nggak ditambah, liftnya nggak tambah cepat, dikasih cermin, apa hubungannya? Dianalisis lah kemudian. Sebenarnya masalahnya apa sih? Masalahnya apakah liftnya kurang cepat seperti yang dikomplainkan orang? Ataukah sebenarnya alasannya malas nunggu, jadi bosen? Akhirnya ya ternyata ketika dikasih cermin-cermin itu, ketika nunggu itu jadi ada yang bersihin kakinya, ngeliatin mukanya, ngintip ngelirik sebelahnya. Jadi ada kegiatan yang lama itu tidak terasa. Ini menarik dianalisis. Masalahnya sebenarnya apa sih? Masalahnya mau menghilangkan komplain toh. Sumber komplainnya dari mana sih? Dari orang yang merasa tidak nyaman. Karena manusia sendiri juga taunya adalah resahnya dan mencoba mencari resah. Hubungan resah sama masalah yang dia deskripsikan belum tentu seimbang, belum tentu sinkron loh ini. Nah akhirnya terus kemudian dengan solusi $500 itu terpecahkanlah masalah komplain tersebut tanpa budget yang sangat tinggi. Karena dia tahu masalahnya, mungkin dia tahu ya, mungkin si anak muda ini punya sensing atau punya pengalamannya bahwa ternyata masalahnya adalah orangnya, bukan teknologinya. Kalau orangnya diberi waktu untuk tidak bosan menunggu, kemudian tidak akan keluarlah komplainnya. Karena manajemen bertanggung jawab menjawab komplain, kan gitu aja. Mungkin ini jadi Anda paham, jadi kita paham kenapa kalau di Dufan atau di mana ketika ngantri terus ada badut joget-joget menghibur kita agar ngantrinya tidak terlalu sakit, tidak terlalu terasa lama. Mungkin ini juga kemudian Anda tahu sebabnya kemudian kenapa kalau ngambil bagasi itu jauh. Karena biar jalannya lama, nunggunya sebentar. Taruh dekat ya bisa aja, tapi kan jalannya sebentar, nunggunya lama, keluarnya komplain. Kalau jalannya lama, activity, terus kemudian nunggunya itu jalan 7 menit nunggunya jalan 7 menit nunggunya 1 menit, terasa sebentar. Tapi jalan 1 menit nunggu 7 menit, terasa lama, padahal sama-sama 8 menit. Nah, pentingnya principle thinking.
Sebenarnya apa sih yang mau dipecahkan masalahnya? Kadang-kadang solusinya bisa sangat sederhana. Ada yang menarik lagi nih. Ya aku senang. Ini mungkin akan connect sama Noel ini ya. NASA nih. NASA itu ngirim orang ke luar angkasa dan tentu ada masalah dengan pipis dan peol ya. Akhirnya terus kemudian dibuatlah baju khusus astronot seperti itu yang bisa membantu mereka untuk pipis tidak bececeran lah. Kalau di luar angkasa ya agak susah cari sungai untuk buang toilet kan. Terus akhirnya dibuatkan baju. Tapi ternyata kok masih bleber-bleber. Kok masih sloppy lah, masih tidak rapi pipis-pipisnya dan seterusnya, bajunya tersebut nggak pas gitu. Nah terus diteliti kenapa. Nah baju kan ada pas-pasannya, maka NASA itu menyediakan baju dengan 3 ukuran, small, medium, large. Nah, bajunya kan sebadan nih, ya karena pipis ya ada tempat untuk tototnya itulah untuk pipis di situ. Nah small, medium, large, nggak ada satupun yang ngambil small ternyata. Walaupun itu terlalu besar bagi dia, tapi nggak mau dia ngambil small. Akhirnya ini pada bingung, ini gimana memecahkan masalahnya. Orang nggak mau milih kok. Terus ada salah satu psikolog kalau nggak salah. Itu jangan diredesain dulu. Nanti. Ini masalahnya mungkin bukan masalah baju desainnya, mungkin masalah orangnya ini. Nih, ya tadi saya katakan beda kultur itu menghasilkan keputusan yang berbeda. Terus kemudian apa solusinya? Solusinya labelnya diganti dari small, medium, large menjadi large, gigantic, humongous. Bajunya sama persis, tapi labelnya diganti. Small itu artinya kecil, medium artinya medium, large artinya besar. Large itu artinya besar, yang small jadiin large, yang medium dijadiin gigantic kayak raksasa. Yang satu lagi yang large itu diganti namanya jadi humongous, udah banget nih. Kenapa solusinya seperti itu? Karena para astronot ini malu kalau milih baju luar angkasanya small, dianggap tototnya small. Karena itu kebanggaan laki-laki, makanya nggak ada yang mau ngambil small. Yang kalau yang paling kecil namanya large, aku ngambil yang paling kecil itu tetap large ini. Jadi yang gede dikit gigantic, yang gede banget humongous. Itu bukan masalah teknis sama sekali, itu masalah psikologi. Itu pun dilakukan NASA loh. Dan itu tidak langsung ketemu masalahnya. Banyak kok yang solusinya adalah ayo kita ganti peraturan, ayo kita paksa aja, atau kemudian kita ganti teknologi bajunya. Enggak, ternyata masalahnya simple. Oh ini akarnya di urusan pride, urusan kebanggaan. Enggak ada yang laki-laki mau disebut kemaluannya kecil, makanya enggak ada yang ambil baju ukuran small. Makanya yang small diganti jadi large, yang medium jadi gigantic, yang large jadi humongous. Trik. First principle thinking. Masalah akan kelihatan sangat kompleks. Kalau kemudian kita tadi itu, fondasinya adalah berangkat dari solusi yang kemarin yang belum tentu benar untuk memecahkan masalah awalnya. Penting yang namanya first principle thinking. Ketika kita mau ngapa-ngapain, atau kita ngikuti sesuatu, atau kita patuh pada sesuatu, saya nggak masalah patuh atau tidaknya ya. Saya tidak masalah dengan mengikuti sebuah solusi atau tidak, tapi knows why, tahu kenapa melakukan itu. Kalau tidak ya cuma jadi sapi dan kemudian meremehkan masalah ini. Kan banyak yang meremehkan. Harusnya gini dong, harusnya gini dong, harusnya gini dong. Itu biasanya orang-orang yang memang tidak pernah berpikir dalam. Contohnya sederhana lah, kalau saya menganalogikannya. Seorang musisi tidak akan pernah mengejek orang yang belajar musik atau mencoba baik sedang membuat musik. Seorang maestro, seorang penulis tidak akan mengejek orang yang sedang mencoba membuat tulisan. Jadi kalau ada yang komen hanya meremehkan, itu memang dia tidak pernah berpikir soal solusi. Bisanya cuma ngecek dan nggak punya pekerjaan memang. Artinya memang tidak mudah mencari solusi yang ngelihat dari first principle thinking. Kalau kemudian kamu merepresentasikan ini loh sebenarnya masalah dasarnya, itu pun orang nggak akan langsung paham.
Karena mereka tidak terbiasa berpikir first principle thinking. Dan saya ini ngomong tidak berdasarkan teori, proof. Saya pernah ngomong ke beberapa orang, ya beberapa orang penting, orang kunci. Saya menjelaskan A sampai Z, argumentasinya A sampai Z, analisisnya A sampai Z. Karena itu bukan bukan analisis yang dia pahami, bukan karena analisisnya salah atau dasarnya tidak kuat, karena dia tidak paham bahwa ada cara first principle thinking, sehingga kita ada alasan untuk mengganti semuanya dalam tanda petik tanpa menghilangkan tujuan kita memecahkan masalah. Gini contohnya misalnya, ganti konstitusi, ganti konstitusi nggak masalah gini, itu bukan pekerjaan saya, sudah ada yang melakukan. Ganti undang-undang itu kan tidak mudah, dianggap tabu. Oh, ini nggak boleh, susah banget, ini gini. Kenapa? Karena ganti undang-undang itu seperti merevisi solusi sebelumnya. Solusi sebelumnya. Nah, kalau solusi sebelumnya itu yang nempel banyak itu. Ada nempel kultur, ada nempel nggak enaknya, ada yang nempel investasinya, ada nempel whatever, banyak yang terjadi ketika sebuah solusi dikeluarkan nih. Ada banyak yang nempel di situ. Ini tidak mudah untuk cut losses. Terus kemudian, oke, I don't care ini semua. Kita lihat sebenarnya undang-undang ini mau memecahkan masalah apa sih? Oh, masih relevan nggak sih di dunia sekarang? Pas nggak sih? Kalau memang nggak pas, kita ambil spirit memecahkan masalahnya, bikin solusi baru yang kemudian sesuai dengan keadaan saat ini modern. Ayo toh, kalau memecahkan sesuatu, itu pertama ditanyakan, kenapa solusi A dilakukan? Kenapa sistem ini dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah ini? Oke, kalau kemarin melakukan itu untuk memecahkan masalah ini, apakah itu masih relevan sekarang? Karena ketika teknologi datang, ketika pemahaman manusia meningkat, ketika kultur berubah, ini bisa terjadi tidak relevan loh. Dan nggak masuk akal ketika membangun dari sini kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa, oke, harus bangun dari sini. Tapi kalau tidak terpaksa, bisa dihapus semua dan bikin sesuatu yang baru. Yang tidak itu dilakukan oleh Elon Musk tuh, yang tidak terpaksa itu. Tapi roketnya terpaksa, jangan lupa. Ukurannya, saya tadi bilang ukuran roketnya. Kenapa ukuran roketnya segede itu? Karena roket harus diangkut lewat masuk terowongan. Terowongannya kenapa gedenya segitu? Karena lebar rel kereta lebarnya segitu. Kenapa lebar rel kereta segitu? Karena rel kereta awalnya dibangun di lekuan jalan yang dibangun oleh Romawi. Jika dibangun di situ sehingga rel keretanya segede itu. Kenapa lekuannya dibikin Romawi segitu? Karena lekuan itu untuk roda dari pedati. Kenapa roda pedatinya dibuat lebarnya segitu? Karena pas pantat kuda 2. Artinya limitasi lebar diameter roket itu nggak bisa dilepaskan dari lebar pantat kuda. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah terbangun seperti ini. Dan itu infrastruktur beneran. Kereta beneran, rel beneran, ada terowongan beneran. Tapi kalau solusi-solusi yang pakai akal, kita bisa bener-bener inovatif. Tradisi itu bisa dijaga, tapi perlu dijaga, tapi jangan melepaskanmu dari inovasi. Jangan membuatmu terhalangi dari inovasi. Saya sudah dikomplain sama teman-teman karena ngomongnya kepanjangan. Karena ini sangat menarik, bisa ke kanan kiri dan seterusnya. Yang ini poin ini tadi ketika kamu ngomong, boleh kok ngambil dari luar, boleh kok ngambil dari nenek moyang, boleh kok ngambil dari langit, whatever. Yang penting kita tahu masalah apa sih yang sebenarnya dipecahkan. Kalau mau ke belakang sedikit, misalnya kalau ada undang-undang dirubah, misalnya umurnya, dulu pernah sebelumnya lulusannya dari kuliah ke SMA atau misalnya apa, Anda perlu berpikir dong, masalah apa sih yang dipecahkan dengan mengganti itu? Kalau Anda tidak merasakan masalah, berarti memecahkan masalah orang-orang tertentu yang pengen menggantinya tersebut. Jadi sebenarnya kalau punya kebiasaan berpikir first principle thinking ini, nge-track segala sesuatu jadi lebih mudah karena ada vantage point, sudut pandang yang berbeda, dan Anda hidup jadi lebih efektif juga. Kenapa sih saya gini? Karena ini. Kenapa sih saya ini? Karena ini. Itulah kenapa di Islam diajak
ngapa-ngapain niat. Inna amalu biniat, semuanya tergantung dengan niat. Sehingga ketika kamu melakukan sesuatu, first principle thinkingnya sudah clear nih. Saya niat belajar sekolah agar pandai bisa berbakti sama orang tua. Clear. Bukan urusan kamu dapat pacar, bukan urusan nilainya berapa, pokoknya kamu berbakti sama orang tua. Yang dicari orang tua apa misalnya? Lulus kowe. Sing kuliah jangan lama-lama. Urusan apa? Oh, nggak dapat pekerjaan kok. Enggak, niatmu kuliah apa? Menyenangkan orang tua, menyenangkan orang tua. Udah, gitu. Kayak contohnya gitu. Terlalu banyak saya melebar ngomong, tapi intinya saya pengen bercerita tentang tadi first principle thinking dan betapa pentingnya first principle thinking untuk membawa kita berbuat dan untuk menganalisis apa yang terjadi. Sangat berguna first principle thinking. Mau lah ditulis di deskripsinya kalau ada sumber-sumber yang bisa dibaca. Matur nuwun. First principle thinkingnya membuat video ini adalah biar Noel bahagia. Nah,